Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita. Silakan dibuka halaman 126. An Abi Waqidin Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama huwa jalisun fil masjid, ketika duduk di masjid. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid. Wan nasu ma'ahu, dan orang-orang bersamanya. Jadi Nabi bermajelis bersama para sahabat. Iz aqbala salasatu nafarin, tiba-tiba masuklah 3 orang. Di majelis itu sedang berlangsung, tiba-tiba ada 3 orang masuk ke masjid bersama-sama. Jadi kata-kata nafar itu artinya adalah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 10 orang. Karena memang orang ini, 3 orang ini datang bersama-sama. Mungkin mereka ini temenan, ya. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang 3 ini, 2 orang ketika melihat majelis Nabi, maka yang 2 ini bergabung bersama majelis Nabi. Wa dhahaba wahidun, yang 1 ngeloyor. Tiga-tiganya sama-sama melihat majelis Nabi, tapi beda sikap. Yang 2 ikut bergabung, yang 1 ngeloyor, atau orang Seragen bilang meleos. Fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawaqafa, ya, yang 2 tadi berhenti, ya, di hadapan Nabi. Fa amma ahaduhuma, adapun satunya, fara'a furjatan, dia lihat di tengah-tengah itu ada yang kosong, ya. Fara'a furjatan fil halaqah, dia lihat di tengah-tengah majlis, di tengah-tengah halaqah ada yang kosong. Fajalasa fiha, maka dia isi yang kosong. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, fajalasa khalfahum, karena majelis sudah desak-desakan, sudah penuh,
maka dia pilih duduk di paling belakang. Wa amma tsalisu, adapun yang ketiga tadi, fa adbaru dzahiban, melengos pergi, tidak ikut bergabung dengan majelis Nabi. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Nabi menyelesaikan majelisnya, ya, qala, beliau bersabda, ala ukhbirukum anin nafaris thalathah, maukah aku beritahu tentang 3 orang yang tadi itu. Ternyata yang 3 orang ini menjadi perhatian Nabi, ya. Nabi tak mau lepas fenomena tadi itu, ya. Langsung distabilo, langsung digarisbawahi, langsung dibahas setelah majelis itu juga, tidak tunggu lama-lama. Kata Nabi, amma ahaduhum, adapun, ya, satu di antara 3 tadi, yang pertama, fa'ara ilallah, ya, dia melihat, ya, sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Maksudnya adalah fa'ara ilallah, mendekatkan kepada Allah. Karena yang di sini di terjemahan bebasnya fa'ara ilallah, ketika dia melihat Allah. Jadi majelis itu seolah-olah melihat Allah. Ketika dia melihat Allah, fa'arahullah, maka Allah sebagai balasannya melihat dia. Itu orang yang pertama, ya, sikapnya, ya, dibalas oleh Allah, ya, dia peduli dengan Allah, hatinya terpaut dengan Allah, ya, maka Allah membalasnya dengan dia pun peduli kepadanya. Maka Allah pun membalasnya dengan peduli kepadanya. Wa ammal akhar, adapun yang lain, yang satunya itu, ya, fastahya, malu-malu. Malu untuk apa? Nampaknya orang ini malu untuk berdesak-desakan, ya. Mungkin di beberapa tempat, ya, ada yang longgar sedikit, ya. Perkewuh kalau nyuruh orang lain suruh geser, malu, Pak. Atau barangkali malu takut mengganggu jamaah yang lain, karena memang tadi sudah berlangsung di tengah-tengah majelis, takut mengganggu pembicara yang ada di depan, tiba-tiba masuk di tengah-tengah majelis, malu. Atau ada versi yang lain, kemungkinan dia ini malu. Malu apa? Ragu-ragu. Sebenarnya dia berada di majelis itu ragu-ragu antara mau tetap di majelis atau mau melengos ikut yang temannya yang satunya, gitu ya. Ini dikatakan malu. Maka sebagai balasannya adalah fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu-malu kepadanya. Dia hanya ragu, maka sebagai balasannya Allah pun ragu. Wa ammal akhir fa'arada, adapun yang satunya, yang ketiga tadi, fa'arada, ya, nah, dia tidak peduli, dia melengos. Masya Allah, jazakallahu khair, ya. Fa'arada, dia tak peduli, ya. Sebagai balasannya fastahyallahu minhu, maka Allah pun tidak peduli dengannya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mari kita tadabburi dari hadis ini. Yang pertama adalah kita diajari terkait dengan sikap kita terhadap majelis ilmu, ya. Majelis ilmu,
disebutkan bahwasanya majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat mulia. Majelis yang sangat mulia. Disebutkan bahwasanya para malaikat membentangkan sayapnya berdoa kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu dari awal sampai akhir. Ya. Kenapa? Ridwan bima yasna. Karena merasa ridho, merasa senang dengan perbuatannya, dengan apa yang dia perbuat dengan majelis ilmu. Ya. Maka di situ pula lah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ya terkait dengan kecintaan kepada majelis ilmu. Yang kedua, hendaklah fastabiqul khairat dalam majelis ilmu. Ya. Hendaklah untuk berdesak-desakan. Ya. Siapa yang datang duluan maka dia berhak untuk duduk di depan. Sekarang kan fenomenanya berubah ya. Yang duluan datang duduknya di belakang. Maka instruksinya silakan diisi dulu soft yang paling belakang. Ya. Ini ternyata kita disindir dalam hadis ini disebutkan, ya. Jangan-jangan kita ini masuk surga ini belakangan. Buktinya kita dalam hal-hal amalan surga kita selalu di belakang. Kan itu maksudnya. Ini kan yang dirahmati oleh Allah, masya Allah ya. Ini, ya, ada 3 orang, mereka datang, awalnya bersama-sama, tiba-tiba mereka kepergok ada majelis Nabi. Ya, maka instingnya berbicara, yang 2 tetap bergabung, yang 1 melengos. Yang 2 ini, yang 1 mantap, yang 1 masih ragu-ragu. Maka kata Nabi SAW, ya, yang pertama itulah, ya, yang mana orang ini dia punya perhatian terhadap agama, maka Allah perhatikan kebutuhannya, dunia dan akhiratnya. Yang kedua ragu-ragu, maka Allah pun ragu-ragu. Ya, karena konsepnya adalah ana inda zanni abdi bi. Ya, aku tergantung prasangka hambaku. Dia hanya tidak yakin terhadapku, aku pun tidak yakin. Ya, sebenarnya konsep-konsep seperti ini kita berbicara masalah sebab dan akibat, atau kita berbicara tentang balasan. Ya, maka kita akan melihat beberapa, ya, ayat misalkan mayyahdillahu, ya, mayyahdillahu falaha diyalah wa mayyudlilhu falaha diyalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tak ada satupun orang yang menyesatkannya. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang beri petunjuk. Bukan berarti Allah menyesatkan orang, tapi dirinya sendiri tidak mau, ya, menghantarkan dirinya kepada petunjuk Allah. Maka Allah pun tak segan-segan, biarlah dia orang itu masuk ke dalam kesesatan. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, ya, dalam surat Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Para sahabat, ya, ridho kepada agama Allah, maka Allah pun ridho kepada mereka. Tetapi dalam ayat itu dibalik, Allah ridho dulu baru sahabat yang ridho. Perhatikan redaksi ayatnya, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan sahabat ridho kepada Allah. Ya. Tapi intinya adalah, ya, Allah itu membalas apa yang hambanya lakukan. Mereka yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang lain adalah, tidak mengapa dalam kehidupan kita, terutama dalam hal kehidupan pendidikan, untuk membuka satu kejelekan, satu aib, dengan tujuan untuk memberi pelajaran. Ya, dengan Nabi SAW mengungkap fenomena tadi, bukankah Nabi membuka aib?
ketahuilah orang yang tadi itu Allah tak peduli dengannya. Itu di hadapan banyak sahabat. Bukan bermaksud Nabi mengungkap aib, bukan Nabi berghibah, tetapi dalam maksud adalah untuk memberi pelajaran untuk yang lain. Maka ini jadi penting. Para guru, para ustadz yang mengajar di sekolah tidak usah tanggung-tanggung, tidak usah ragu-ragu dalam hal memberikan pelajaran. Ya, dalam hal memberikan pelajaran. Sesuatu yang kecil sebelum dia menjadi besar. Sesuatu yang tersembunyi sebelum dia menjadi masif. Maka bukalah agar semua orang menjadi pelajaran, agar semua orang mengetahui. Kalau di pesantren kan melanggar satu aturan, rambutnya digundul, kemudian di hadapan halayak diumumkan, ya, fulan asal anu, gitu bukan? Kelas 12, ya, telah dihukum dengan 1 membaca istighfar, 2 bertaubat kepada Allah, 3 digundul, 4 membaca surat pernyataan di halayak ramai karena telah melanggar peraturan sebagai berikut. 1 keluar tanpa izin, 2 keluarnya malam-malam lagi, 3 apa? Merokok di pondok tidak boleh, 4 membohongi ustadz ketika sidang, ya, padahal kesalahannya 1, ya, atau 2 merokok dan keluar malam, jadinya merembet, ngebohongi ustadz dan seterusnya, digundul. Semua orang tahu, oh iya, kalau nanti saya berbuat seperti itu, ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti tadi, maka saya nasibnya seperti 1 pesan cukup untuk semua orang, 1 pesan cukup untuk semua orang. Ini dalam konsep pendidikan. Jadi bukan mengumbar aib, ya. Nanti kalau misalkan dituntut, ya, diajukan, wah ini telah pencemaran nama baik. Nah, ini dalam proses pendidikan kemarin MK telah merilis, ya, bahwasanya dalam hal kedisiplinan seorang guru tidak bisa dituntut karena menyikapi berbagai macam kasus-kasus, ya, pengaduan-pengaduan terkait dengan para guru yang masuk penjara atau diperkarakan sehingga harus masuk penjara. Itu. Atau contoh yang lain misalkan, ya, sesuatu yang kecil sebelum menjadi besar dalam hal pola mendidik anak, ya, dalam hal pola mendidik anak, ya, kita cubit dia, kita pukul dia, kita pecut dia 1 kali, 2 kali, 3 kali sebagai pelajaran untuk masa depannya. Lebih baik dipecut 1, 2 kali, 3 kali daripada diteriakin seumur hidup. Mending mana? Maka jadikanlah seorang anak itu takut kepada orang tuanya. Kalau seorang anak sudah tidak takut dengan orang tuanya, dia takut dengan siapa lagi? Ya, maka rata-rata seorang anak yang tidak takut dengan gurunya, itu biasanya orang itu tidak takut dengan orang tuanya. Kalau dia sudah tidak takut dengan orang tuanya, kemungkinan dia sudah tidak takut dengan dosa. Inilah. Maka seperti kita lihat bagaimana, ya, konsep-konsep pendidikan dalam Islam tegas luar biasa. Konsep pendidikan Ismail alaihissalam yang digembleng oleh Ibrahim. Coba Anda perhatikan bagaimana ketaatan seorang anak kepada bapaknya, ya, ketika pisau, ketika apa, golok sudah di atas leher, betapa pasrah. Ya abati ungdur ma tu'mar, wahai bapakku, lihatlah perintah itu.
Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Wasatajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan mendapatku orang-orang yang sabar. Masya Allah. Itu anak usia remaja Ismail kecil. Pendidikan. Kenapa? Tegas ketika kecil. Pakai tangan kanan kalau makan ketika kecil. Pakai kaos kakinya yang kanan dulu. Ulangi. Lebih baik sengsara sekarang daripada ya sulit di kemudian hari. Ini itu aurat pakai kerudungnya mumpung masih kecil. Panas, enggak apa-apa, panas. Lebih sulit lagi nanti kalau sudah dewasa. Maka kalau panjenengan lihat pola-pola pendidikan di Timur Tengah, Pak, itu kayaknya enggak cocok untuk kita. Saya lihat di Mesir itu kalau musim panas banyak anak-anak kecil itu yang menghafal Al-Quran. Ya, saya lihat ternyata bukan orang Mesir. Banyak sekali orang-orang yang datang dari Rusia, ya, dari Tajikistan, Shishan, Chechnya itu, Azerbaijan. Itu dari Rusia musim panas. Datang ke Mesir dengan visa turis. Nekat mereka. Kenapa? Belajar Quran. Dia hanya musim panas 4 bulan. Biasanya anak itu datang dengan orang tuanya, bapaknya bawa anaknya, berdua saja. Anaknya nanti diserahkan kepada imam masjid untuk menghafal Quran. Bagaimana orang Mesir ketika mendidik anak menghafal Quran? Masya Allah, ngeri betul, Pak. Dia pegang itu, Pak, pecut tuh, Pak. Pecut, Pak. Ketika anak salah mengucapkan huruf, ya, al-nutq bil huruf, salah mengucapkan huruf hijaiyah, salah, Pak, makharijul hurufnya tidak tepat, dia pecut, Pak. Yang membuat saya heran, yang dipecut itu bukan badannya, Pak, mukanya, Pak. Maka saya, Masya Allah, ya, saya katakan ini sebenarnya tidak, dalam agama tidak dibenarkan, karena tidak boleh melukai bagian wajah. Tapi esensinya yang saya tangkap adalah betapa kerasnya dalam hal pendidikan. Itu yang saya tangkap. Gitu ya. Agar apa? Terngiang-ngiang dalam pikirannya, agar salah dalam mengucapkan Al-Quran itu akan berakibat fatal. Karena rencananya anak-anak yang dididik itu adalah rencananya akan menjadikan imam di masa depan di Rusia. Masya Allah, luar biasa. Ya. Inilah terkait dengan pendidikan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam hadis ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, saya kira pembahasannya sudah selesai. Kita akan beralih kepada pembahasan yang lain. Selanjutnya adalah bab 11. Bab 11. Bab ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ilmu lebih penting daripada perkataan dan perbuatan. Kalau tidak punya ilmu, jangan berkata, jangan berbuat. Maksudnya itu dalam judul bab ini. Diawali dari qala Allah Ta'ala, wa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Surat Muhammad ayat 19. Ya. Imam Al-Bukhari mengawali bab ini dari kata-kata wa'lam. Ketahuilah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dalam Al-Quran diawali dengan bahasa ketahuilah, ilmuilah. Berarti ilmu itu penting untuk sampai kepada pengetahuan, ya, mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan yang hakiki, ya, karena menurut orang Tuhan itu banyak. Mana Tuhan yang sebenar-benarnya? Maka ketahuilah. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmuilah. Jangan sampai seperti orang-orang yang tidak berilmu, tidak paham, kemudian masuk ke dalam Islam sehingga dia keluar masuk Islam. Atau dia tetap dalam Islam tapi dalam situasi yang ragu-ragu atau nifaq, munafik dalam hatinya, bersemayam penyakit-penyakit nifak di dalam hatinya. Maka kata Allah, ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain
Allah. Kemudian Imam Al-Bukhari melanjutkan dengan hadis. Beliau melanjutkan dengan berbagai macam potongan-potongan hadis. Hadisnya sahih. Disebutkan di sini wa innal ulama, sesungguhnya para ulama itu mereka warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi yang jumlahnya 120.000 orang itu, ya, menurut riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah nabi dan rasul?" Nabi menjawab 120.000. Ya. Jumlah yang banyak itu diakhiri dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu tidak ada lagi kenabian. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengganti para nabi adalah para ulama. Maka para ulama itulah pewaris para nabi. Warasu al-ilma. Para nabi-nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan pangkat atau kedudukan, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Ya, la warisa dinara wala dirhama. Tidaklah para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Riwayat ini sahih, terkonfirmasi pasca beberapa saat meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita masih ingat ya, Fatimah, satu-satunya putri Nabi sekaligus satu-satunya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertahan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dia berkabung, ya. Ada riwayat menyebutkan dia meminta jatah. Ya. Jatah apa? Jatah peninggalan ayahanda. Ya. Ada tanah di Badar. Itu memang jatah keluarga Nabi, jatahnya Nabi. Dulu ghanimah itu dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan ketentuan. Ya, dibagi 5. Bagi Allah, bagi Rasulnya, walil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Nanti dipecah lagi untuk orang fakir miskin, para tentara dan seterusnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih punya bagian beberapa petak tanah yang ada di Badar. Fatimah minta bagian. Tapi waktu itu juga Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kepada Fatimah, ya, adalah saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Nabi dan Rasul Allah tidak mewariskan dinar dan dirham. Maka Fatimah pun tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari harta yang ada di Badar. Jadi inilah, karena memang para Nabi dan Rasul Allah itu hanya mewariskan ilmu. Maka bisa kita bayangkan jariyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalir sampai kita. 14 abad lamanya mengalir sampai kita. Al-Quran yang kita baca tiada lain dan tiada bukan adalah jasa beliau. Hadis-hadis yang kita pelajari, hadis-hadis yang menjadi pegangan hidup, pedoman hidup dalam kehidupan kita seorang muslim, itu adalah yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka luar biasa, inilah yang paling berharga. Maka tentu ini, ya, akan menginspirasi kita sebagai orang tua, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Ya, kita wariskan yang terbaik. Ya, kita wariskan yang terbaik. Ustadz, tapi kan ada, ya, riwayat yang menyebutkan, kata Nabi, saya khawatir, ya, kalau kita meninggal dunia mewariskan generasi yang lemah. Betul ya? Ya. Kita diberi pesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita meninggal dunia tanpa meninggalkan apa-apa. Betul sekali. Ya. Harta menjadi penting. Tapi yang lebih utama adalah ilmu. Karena tidak semua orang punya harta.
Ya, tapi kalau kesempatan untuk belajar semua orang punya. Ya, tidak ada alasan orang tidak punya ilmu karena kesempatan yang diberikan sama, hanya pilihan. Tapi harta tidak semua orang diberi. Ini ya. Maka disebutkan di sini, man akhadhahu, siapa yang mengambil ilmu itu, siapa yang konsen dengan warisan Nabi itu, ya, akhadha bihaddin wafirin, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Masya Allah, dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kalau kita bercita-cita masuk ke dalam kafilah dakwah Nabi, maka bagian itu ada di dalam ilmu. Maka kita ambillah sebagian kita dalam perjuangan untuk talabul ilmu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, itu hadis pertama. Yang kedua, wa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan, tariqan, barang siapa yang menempuh perjalanan, yatlubu bihil ilma, mencari dalam perjalanan itu ilmu, talabul ilm. Apa balasannya dari Allah? Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dengannya akan dibuka pintu-pintu kebaikan. Dengannya akan dibuka amal-amal soleh dengan ilmu yang sudah dia raih. Dengannya akan dibuka pintu-pintu hidayah. Hidayah itu mahal. Biasanya kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang berusaha, open minded, open hatinya, dibuka hatinya, dibuka pikirannya. Siapa itu? Adalah orang-orang yang berilmu. Maka di sini disebutkan ketika Allah menjamin baginya kemudahan jalan menuju surga, maka memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Bisa jadi yang dimaksud adalah, ya, kita seperti ini, kita capek-capek, kita berdesak-desakan, kita menempuh jalan dari rumah, kita keluarkan harta, kita luangkan waktu, kita habiskan tenaga untuk mencari ilmu, itu menjadi asbab kita masuk ke dalam surganya Allah. Kita ini bakal dihitung, ya, gas yang kita pakai dari rumah ke sini itu akan dihitung oleh Allah. Langkah yang kita gunakan ke majelis ilmu itu akan dihitung oleh Allah. Putaran waktu yang kita habiskan itu juga akan dihitung oleh Allah. Maka itu akan menjadi asbab kita masuk ke dalam surga. Ya. Atau yang lain. Ya. Maksudnya adalah dengan ilmu yang kita miliki, maka pintu-pintu kebaikan, maka pintu hidayah menjadi asbab kita mengerjakan amalan-amalan yang mengarahkan kepada surga. Kalau yang tadi, yang pertama itu kan jelas, Pak. Ya, jelas disebutkan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Ya, berarti kalau tidak sampai kembali, ada apa-apa di jalan, dia fi sabilillah. Mautu fi sabilillah syahid. Betul ya? Mautu fi sabilillah syahid. Tapi tetap, Pak, kalau nyebrang harus lihat-lihat. Ojo banter-banter. Ya, nyebrang di sini kan rawan, Pak Bowo, ya. Waduh, karena buru-buru, waduh, sempat tengok kanan, tengok kiri, ternyata semuanya perwis ngebut semua di situ. Hati-hati. Ya, Masya Allah, ya. Jadi visi misi ataupun mindset yang tertanam dalam pikiran seorang muslim apa? Untuk apa anta talabul ilmi? Untuk apa? Fi sabilillah. Ya. Kalau kita berbicara masalah fisabilillah, kita berbicara masalah kematian, maka bahasanya adalah
persiapan kematian. Inilah yang saya kira yang hilang daripada generasi kita. Betul ya? Maka tugas kita seorang guru, kita tanamkan kepada putra-putri kita, kepada murid-murid kita. Kita belajar ini untuk apa? Untuk persiapan kematian, bukan tolabul ijazah. Betul ya? Bukan sehari ini bukan tolabul ilmi, tapi tolabul ijazah. Ya. Kuliahnya tidak penting, yang penting kan masuknya, ikut ujiannya, wisuda, dapat ijazah. Ya. Yang benar itu gimana? Hah? Ketika belajar sudah selesai, giliran pembagian ijazah dia tidak hadir. Giliran mau diwisuda, saya tidak hadir. Tidak perlu itu. Wah, itu baru mantap. Tapi sekarang mau kerja perlu ijazah. Ya, semuanya jadi penting ya. Nah, ini luar biasa. Ya. Maka Anda lihat, kita dalam sejarah-sejarah Islam, dalam peradaban Islam, ya, madadul ulama wasyuhada, ya, gemerlapnya, gilang gemilangnya peradaban Islam diukir dengan takmas para ulama dan diukir dengan darah para syuhada. Banyak orang yang safar, ya, melakukan perjalanan dalam mencari ilmu. Kalau kita berbicara masalah hadis, sejarah hadis, ya, terukir banyak sekali para ulama-ulama, ya, melakukan ekspedisi dalam hal mencari ilmu. Ya, Ibnu Battuta mencari ilmu sampai kemana-mana. Ibnu Khaldun, ya, perjalanannya diabadikan dalam bukunya Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya, sehingga dia punya buku berbicara tentang politik, sosiologi, ya, ekonomi, ya, dari hasil perjalanannya. Imam Syafi'i keluar masuk Mesir, ya, keluar masuk Baghdad zaman dulu, Pak. Masya Allah. Ini, ya, mati syahid. Harapan kita kan diantara kita ada yang mati syahid, gitu ya. Dalam majelis ini kok ada yang nggak bangun-bangun. Mas, jam 10 mas, sudah dari tadi, ternyata sudah tidak bernafas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fahuwa fi sabilillah, ya. Atau maksud yang lain tadi, kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan dan pintu hidayah. Itulah kenapa ilmu itu menjadi penting. Ternyata seseorang itu dalam hidupnya akan diingatkan oleh dua hal. Yang pertama dengan umurnya, yang kedua dengan ilmunya. Ada orang yang sadar dengan umurnya, Pak, tahu-tahu sudah tua. Maka rata-rata orang tua rajin ibadah, rajin ke majelis taklim. Kenapa? Dia sadar dengan umurnya, ya, belum terlambat. Yang terlambat itu seperti Fir'aun, ya, sudah tenggelam di dasar lautan, dia sudah ngap-ngap begitu, sakaratul maut. Inni amantu bi Rabbi Musa. Kalau begini akibatnya, kalau gini rasanya, saya kalau begitu beriman kepada Tuhannya Musa. Apa masih diterima? Innallaha yuqbalu taubatal abdu ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama belum malam yugharghir, selama belum nyawanya ada di kerongkongan. Kalau sudah itu terjadi, ya, maka tidak ada guna. Itu namanya kefefet. Itu namanya taubat kepepet namanya. Semua orang kalau sudah seperti itu juga pengen taubat, ya. Maka inilah waktu. Maka disebutkan, ya, dalam satu riwayat, ya, di akhirat nanti yaumun la dillu illa dillah, ya, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, ya.
Syabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang pemuda yang tertambat hatinya dengan masjid. Kenapa? Karena pemuda jarang, Pak. Kalau orang tua mu'allaqun bil masajid pantes. Tapi seorang pemuda mu'allaqun bil masajid hatinya jarang, Pak. Karena biasanya kan syabun qalbuhu mu'allaqun bil internet. Gitu ya. Syabun qalbuhu mu'allaqun dengan apa? Dengan permainan-permainan dan sebagainya. Tapi kalau lihat pemuda-pemuda ini luar biasa. Ya. Masya Allah ya. Nah ini ya. Ada ditambah satu lagi gimana? Imamun adilun, ya, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Ada juga satunya lagi disebutkan, ya, orang yang bersedekah, kemudian tangan kanannya, ya, bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya apa? Orang yang bersedekah dengan penuh keikhlasan. Sampai-sampai dirinya sendiri tidak merasa kalau sudah bersedekah. Gitu ya. Yang lain ada lagi seorang pemuda, seorang pemudi dihadapkannya ya syahwat. Kalau yang laki-laki digoda oleh perempuan, yang perempuan digoda oleh laki-laki via SMS, Assalamualaikum. Gitu ya. Sekarang banyak sekali SMS nyasar, SMS nyasar, pesan-pesan nyasar. Ya. Mas, aku kesepian. Itu SMS nyasar, Pak. Bagaimana kita ngeresponnya? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini jarang banget zaman sekarang. Gitu kan? Bang, ayo bang, ngedet bang, ayo. Nah kan gitu jadi kita. Ya. Diajak itu inni akhafullah. Persis seperti Nabi Yusuf alaihis salam. Bagaimana Yusuf mengatakan? Asijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku sukai daripada berbuat dosa. Asijnu ahabbu ilayya. Inilah ya. Nah, itu orang diingatkan dengan waktu, dengan umur. Yang lain adalah orang diingatkan dengan pengetahuannya, Pak. Maka kesadaran orang itu berbanding lurus dengan tingkat pemahamannya, dengan tingkat keilmuannya. Maka sejelek-jeleknya orang, Pak, orang yang paham, orang berilmu, kalau diingatkan dia akan kembali. Kalau walaupun bukan waktu itu, cepat atau lambat dia akan sadar sendiri, Pak. Perhatikan, Pak, banyak orang-orang itu berilmu, mungkin hari ini belum sadar, Pak, tapi satu saat nanti dia akan sadar sendiri. Dengan apa? Dengan pengetahuannya. Tapi kalau orang itu tidak ngerti apa-apa, bagaimana dia dengan apa? Bagaimana orang itu bisa sadar, Pak? Tidak ngerti dosa, tidak ngerti surga neraka, ya, tidak ngerti ibadah, tidak ngerti sholat, tidak ngerti baca Quran. Bagaimana dia akan sadar? Nah, makanya inilah ya, dalam konsep pendidikan, lapar itu ada dua, Pak. Lapar itu ada dua. Satu lapar perut, yang kedua lapar ilmu atau lapar intelektual. Lapar perut dan lapar intelektual. Lapar perut semua orang dapat, anak kecil juga lapar. Kita juga sewaktu-waktu lapar kita makan kenyang. Lapar intelektual kapan? Hari ini mungkin belum lapar, tapi menjelang umur 40 tahun maka rasa lapar, rasa dahaga mulai terasa. Betul ya? Umur 40 tahun udah punya bini, udah punya istri, anak udah 12, anak udah gede-gede, udah mau kawin. Kita belum bisa ngasih contoh. Mulai pemikiran, kayaknya perlu nih belajar lagi, kayaknya perlu nih gabung majelis taklim, kayaknya perlu nih belajar baca Quran, kayaknya perlu nih ya
belajar sholat lagi. Ini orang lapar. Maka perhatikan, rata-rata dari kita ini kan rata-rata sudah umur 40, Pak. Betul ya? Kematangan berpikir, kematangan sikapnya, menghadirkan kedewasaan, menghadirkan kebijaksanaan, maka kesimpulannya adalah saya harus belajar lagi. Itulah yang dimanfaatkan oleh aliran-aliran sesat seperti Gavatar, Pak. Gavatar itu lihat, Pak, kemarin yang ikut ke Kalimantan. Itu kan orang-orang pinter, Pak. Dokter ikut, bayangkan, Pak. Dokter, dosen, mahasiswa, orang-orang kaya. Kenapa? Mereka itu orang-orang lapar intelektual, Pak, tapi salah alamat. Ya, lihat yang pengikut Nabi palsu itu, Pak. Tahun kemarin ya, ada Nabi Rahmat, Nabi Cecep di Jawa Barat. Di Bekasi ada perempuan Lia Eden, perempuan ditangkap oleh polisi. Ya, tiga-tiganya hebat sekali polisi kita. Ya, bisa melumpuhkan 3 nabi dalam 1 tahun. Ya, polisi Amerika aja tidak mampu, Pak. Lapad Los Angeles Police Department aja tidak mampu nangkep nabi palsu. Karena nabi palsu di Amerika dilindungi oleh undang-undang. Ya, dilindungi oleh hak asasi manusia, bebas berekspresi. Makanya Mirza Ghulam Ahmad itu ya kaburnya kemana? Ke Inggris ya. Ya, Ahmadiyah. Di Inggris subur, Pak, aliran sesat. Banyak orang Islam di Inggris, keturunan Pakistan, keturunan Bangladesh, tapi Islamnya entar dulu, Pak. Islam yang mana dulu? Islam Ahmadiyah atau ada Muslim namanya ada satu agama namanya Masya Allah, Nidinillah, apa ya? Bukan Mu'inudinillah. Itu Pak Mu'in ya. Itu ada agama. Itu disinyalir disebarkan oleh Joda Akbar. Ya, kita tahu ada seorang pahlawan besar di India, Joda Akbar. Nah, itu menyebarkan paham Islam sendiri, berbeda, sesat. Dalam akidah Islam tidak dibenarkan. Itu tumbuh berkembang banyak di Inggris karena di Inggris dibiarkan, Pak. Yang penting produktif secara ekonomi tidak masalah. Maka saya melihat televisi Ahmadiyah. Ketika di Mesir saya sana buka parabola channel, mungkin kalau parabola kita mungkin ada juga mungkin ya channel Ahmadiyah. Itu pengajiannya, Pak, Masya Allah, Pak, di masjid-masjid besar, Pak. Itu jamaahnya penuh sekali. Ya. Dengan syekhnya yang memberikan ceramah. Itu live eksklusif. Dan luar biasa, dananya luar biasa. Itu channel itu 24 jam, Pak. Tidak henti-hentinya, isinya ceramah ngaji, tapi isinya Ahmadiyah. Ya, kalah kita ormas Islam. NU Muhammadiyah kalah tuh sama Ahmadiyah di tempat asalnya. Ya. Ini. Ya, karena kan dirahmati oleh Allah, ini menjadi penting terkait dengan lapar intelektual. Maka saya sarankan kepada ormas-ormas Islam, para jamaah, bidiklah ini. Kalau Anda ingin memperbanyak jamaah, bidiklah orang-orang di usia 40 tahun ke atas. Mereka itu sedang apa? Lapar, Pak. Gitu ya. Jadi kalau Masjid Raya Al-Falah ini pengen makmur, jemput saja orang-orang yang dekat-dekat itu, tawari untuk datang ke masjid. Mereka mau, insya Allah. Ya, kalau untuk merekrut remaja itu 2 kali lipat tenaganya. Ya, karena arusnya ya, jauh lebih besar di luar. Untuk remaja dan lain-lain berat. Tapi kalau yang usia 40 tahun ke atas, ya, apalagi yang sudah 60 tahun, ya, yang tinggal menghitung waktu, itu lebih mudah lagi. Ya. Kan dirahmati oleh Allah. Kembali disebutkan di sini, man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini 2. Kita masih punya waktu berapa menit? 5 menit?
Jam saya 5 menit. Betul ya? Wa qalla jalla dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya yang takut kepada Allah dari hambaku adalah para ulama. Maksudnya adalah hanya orang-orang yang paham yang dapat takut kepada Allah. Kalau orang-orang tidak ngerti apa yang mau ditakuti. Ya, inilah terkait dengan esensi daripada ulama. Ya, satu ilmu itu terkait erat dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus ya kebalikannya. Ya, bahwasanya ilmu yang hakiki adalah menghantarkan kita terkait dengan mengetahui antara ataupun hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wa qala, Allah berfirman, wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidaklah yang memikirkannya kecuali orang-orang alim, orang-orang yang berpengetahuan. Jadi pikiran itu tidak mungkin jalan, Pak. Tadabbur itu tidak akan mungkin jalan. Pemahaman itu tidak akan ada ya, kepada orang-orang bodoh, kepada orang-orang yang tidak berilmu. Nah, disebutkan di sini wa ma yaqiluha illal alimun. Tidaklah ya, memikirkan terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Ya, melihat fenomena alam, melihat ya, fenomena sosial, ya, tidak tergerak. Orang dia tidak punya ilmu. Ya, ini ya. Tidak jadi renungan, tidak jadi muhasabah. Orang dia tidak punya ilmu. Inilah ya. Melihat hal-hal yang memilukan, memalukan, dia tertawa-tawa. Dia tidak berilmu, dia tidak paham. Ya. Maka apalagi kita ini ya di di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71. Gitu ya. Apa yang kita bisa kesimpulkan? Ya. Apa yang bisa kesimpulkan? Kesimpulannya adalah, sudahkah kita merdeka? Nah, gitu kan. Kesimpulan itu, sudahkah kita merdeka? Kita merayakan kemerdekaan. Sudahkah kita merdeka? Apalagi sekarang banyak di viral-viral di media sosial. Ya. Perayaan-perayaan hari HUT kemerdekaan yang memalukan sekaligus memilukan, maksiat isinya. Jadi kan lihat di berita-berita, di gambar-gambar yang tidak etis, Pak. Perlombaan-perlombaan yang kalau balak kerupuk normal saja. Tapi ini sudah mengarah kepada pornografi, porno aksi dilombakan, Pak. Di HUT Republik Indonesia ke-71 ada-ada saja macam-macam orang. Masya Allah. Maka ya, sejatinya adalah muhasabah dan refleksi, bukan pesta pora. Kalau Idul Adha baru haflah, pesta. Besok tuh kita pesta, nyate bareng, makan tengkleng bareng, pesta. Tapi kalau HUT kemerdekaan bukan pesta, tapi muhasabah, refleksi. Ya betul kemarin ya orang yang membacakan doa di gedung DPR MPR itu, nah itu betul sekali. Ya, refleksi, muhasabah. Panjenengan lihat bukunya Ahmad Mansur Surya Negara, ya, yang 2 jilid itu. Ya, dia menceritakan banyak tentang tokoh-tokoh ulama ya, yang menjadi pionir kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagian besarnya belum masuk ke dalam kategori pahlawan nasional. Harusnya sudah pantas tapi belum masuk. Ya. Rata-rata pahlawan nasional kita kan muslim, Pak. Yang non muslim sedikit sekali, Pak. Walter Monginsidi,
Ya, pahlawan revolusi yang dibantai PKI kan cuma berapa saja yang non muslim, selebihnya orang Islam semua. Betapa republik ini dimerdekakan oleh orang Islam, betapa republik ini punya hutang besar terhadap umat Islam. Ya. Atau beberapa tahun yang lalu saya di perpustakaan, saya lihat beberapa tesis hasil karya mahasiswa Indonesia. Di situ ada tesisnya Kiai Haji Syukri Zarkashi, pimpinan Gontor sekarang yang sedang sakit. Dalam tesisnya dia menulis tesis master di Al-Azhar. Dia menulis judul Daurul Ulama fil Istiqlali Indonesia, peran ulama dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Dia ceritakan banyak tentang kepahlawanan tokoh-tokoh muslim di tanah air dalam memperjuangkan Republik Indonesia. Tapi apa hari ini balasannya? Islam dirugikan dari berbagai lini, terlunta-lunta, digusur, kepentingannya dikebiri, ketidakadilan di mana-mana, nyawanya murah. Harusnya orang itu tahu. Mereka itu tahu siapa yang memperjuangkan kemerdekaan ini, berdarah-darah, diperjuangkan dengan air mata dan darah. Maka mohon maaf, apa yang kita sampaikan ini bukan menentang pemerintah, tapi kita ini adalah memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kalau ada khatib berbicara lantang keras, mana yang pengkhianat negara, mana yang seharusnya dimata-matai, mana yang seharusnya dijebloskan kepada penjara. Ada ulama, ada ustadz berkhutbah di atas mimbar yang keras, berbicara tentang syariat Islam, berbicara tentang hukum-hukum ditegakkan. Tapi kenapa mesti dimata-matai? Kenapa mesti diperkarakan? Tapi orang-orang yang menjadi pengkhianat negeri ini berlalu lalang begitu bebasnya, masya Allah. Kan pola pikirnya berubah sekarang, kebalik. Gitu ya. Nah ini, masya Allah, mengerikan. Maka saya heran cerita tentang Santoso kemarin itu ya. Siapa sih sebenarnya Santoso itu? Siapa sih sebenarnya? Saya jadi mulai curiga itu. Kenapa orang yang dituduh dengan teroris dianggap merugikan masyarakat? Itu ya. Tapi ketika dia meninggal, jenazahnya diarak oleh ribuan orang. Yang konon kabarnya kelompok Santoso itu komando jihad di wilayah Indonesia Timur yang kerjaannya meras orang-orang, kerjaannya intimidasi, kerjaannya ngerampok, kemudian dia lari ke hutan. Tapi ketika dia meninggal, jasadnya diarak oleh ribuan orang, Pak, oleh mereka sendiri, oleh warga kampungnya sendiri. Saya tidak habis pikir, apa benar orang ini teroris atau akal-akal media saja, atau difitnah? Maka saya tidak telan bulat-bulat informasi dari media itu. Oh, nampaknya orang-orang di Poso tidak lupa, Pak. Orang-orang di Poso mustahil lupa dengan jasa yang namanya Bapak Santoso itu, Pak. Ketika warga Poso dibantai habis, Pak, dalam tragedi Poso, Pak. Saya ketika di Al-Azhar di Mesir kedatangan para tokoh masyarakat dari Poso, Pak. Dari mulai RT, RW, kepala desa, camat, kabupaten, bupati, beberapa tokoh masyarakat, dia pergi haji, kemudian plus dia mampir di Mesir. Mereka semua cerita tentang Poso, Pak. Jadi mereka itu trauma, Pak, oleh tragedi itu. Maka mereka bareng-bareng pergi ke tanah suci. Mereka berdoa di hadapan Allah, mereka berdoa di hadapan Ka'bah. Rencana mereka pengen buat pesantren, Pak. Maka di Poso itu dibangun cabang Gontor, Pak. Itu berangkat dengan Kiai Haji Syukri Zarkashi. Mereka sama-sama mereka bermunajat kepada Allah untuk kesuksesan pondok pesantren.
Mereka ingin menghapus yang namanya trauma di masa lalu. Gimana ndak trauma, Pak? Malam hari satu pesantren Pondok Wali Songo dibantai habis, Pak. Kepala dan badannya itu sudah terpisah. Badannya ada tapi kepalanya hilang. Maka di pagi hari sungai itu, Pak, isinya tubuh korban, mayat-mayat, kepala orang penuh, Pak, di sungai di Poso, Pak. Masya Allah. Ya, setelah itu berbalik arah. Ya, ada orang nggak suka, ya, non Muslim dalam hari ini adalah Kristen. Umat Islam mulai menuntut keadilan, kita balas, Islam balas. Ya, kita balas, tidak boleh tinggal diam karena ini sudah urusannya nyawa. Ketika aparat berpihak, yang berpihak, ya, yang dari golongan mereka yang Muslim ya enggak. Memang sudah disetting, Pak. Yang Muslim sudah tidak ada di tempat. Ya, mereka dipukul mundur dan seterusnya. Ya, ketika mereka sudah terpojok, mereka sudah, ya, terjepit, mulai aparat turun. Islah, perdamaian, bicara masalah hukum. Anda tahu siapa yang paling berada di garda depan untuk membela orang-orang, membela masyarakat? Itulah Santoso itu. Ya, ya, maka kita juga kenal dengan tragedi Ambon. Ambon itu adalah tragedi sebelum di Poso. Anda bisa membayangkan orang sedang berlebaran, Pak, Idul Fitri, Pak, masjid penuh orang, Pak, disergap, dihabisi semua, tidak ada satupun yang lolos, Pak. Disembelih mayatnya, dibakar, Pak, di lubang, Pak. Masya Allah. Ya, aparat kemana? Aparat tidak ada, sedang pada mudik. Ya, orang-orang bidan, dokter sedang pada mudik. Di Ambon tinggal yang Kristennya semua, polisi, ya, tentara, ya, tinggal yang Kristen, yang Muslimnya sudah mudik-mudik. Atau ada informasi mengatakan tentara Muslim waktu itu dikirim ke Papua. Kenapa? Karena di Papua sedang ada konflik. Ya, ketika Islam mulai, ya, mengambil alih semua, kita balas, pukul mundur. Apalagi setelah kedatangan umat Islam datang dari Jawa, berangkat semua ke sana, mereka mulai terdesak, mereka minta perdamaian, ya, islah, damai, ya. Nah, inilah, ya, hari ini kondisi umat Islam, ya, yang sebenarnya kita tidak pantas dalam situasi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini, mengisi hari-hari kita dengan harapan menjadi berkah, dengan kita semangat untuk mencari ilmu, ya, mencari ilmu, tolabul ilmi. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Saya kira pembahasan kita sampai kepada hadis yang kedua ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rekan-rekan dirahmati oleh Allah, sebagai tambahan informasi, pekan kemarin Takmir Masjid Al-Falah mulai untuk mengambangkan sayap. Agenda kajian malam Senin ada kajian Bukhari, malam Selasa ada tafsir ayat ahkam bersama Ustaz Lutfanuddin LC. Malam Kamisnya ada tahsin bersama Ustaz Haryanto. Malam Jumat, nah ini malam Jumat saya ngambil satu hari lagi sejarah dan peradaban Islam, sejarah peradaban Islam. Bagi rekan-rekan yang berminat bisa hadir pada kesempatan malam Jumat. Mudah-mudahan kita bisa mulai pada Jumat pekan ini. Kita akan mulai membahas dari mulai Nabi Adam, sejarah para nabi dan rasul yang 25, masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidun, kemudian dinasti-dinasti sampai kepada Turki Utsmani, kemudian masuk kepada peradaban Islam di Andalusia dan lain-lain, ya. Kemudian juga nanti kita akan membahas sedikit tentang masuknya Islam di Nusantara sampai kepada peta kita Islam di zaman modern.
Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Oh iya, malam Sabtu ya. Oh, malam Rabu Ustaz Taufik. Malam Rabu Ustaz Taufik kajiannya akidah akhlak. Akidah akhlak. Malam Sabtu Ustaz Taufik juga, berarti Ustaz Taufik 2 kali, saya 2 kali. Malam Minggunya ada subuh ceria ya. Ada subuh ceria. Kemudian mulai jam 3 tahajud dengan Ustaz Sururi. Ditambah Ustaz siapa namanya? Kan ada 2 orang ya. Dari An-Nur itu ya. Nanti disambung dengan program subuh ceria. Ada kajian tentang dahsyatnya petaka akhir zaman. Itu sebanyak 6 pertemuan. Insyaallah kita akan mulai tanggal 28 Agustus ini. Jadi Al-Falah ini padat luar biasa ya. Setiap hari, setiap malam ada kajiannya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.